Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leluhur, salam sehat semuanya di masa pandemi yang sekarang lagi banyak-banyaknya ya, yang lagi maksudnya di mana-mana lagi zona merah hampir semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tetap menjaga anjuran Ibu untuk melaksanakan 5M ya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi yang berikutnya untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi, yaitu Entity Relationship Diagram atau biasanya disebut dengan IRD atau diagram IR. Diagram IR merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara objek antar objek yang datanya digunakan atau dipakai di dalam sistem yang akan dirancang. Jadi kalau kita melihat diagram ER berbeda dengan yang namanya activity diagram. Kalau activity diagram dia pasti menggambarkan yang namanya proses ya. Proses apa saja yang terjadi di dalam sistem yang akan dirancang, sedangkan diagram ER menggambarkan hubungan antara objek yang datanya yang digunakan di dalam sistem. Itu yang dimaksud dengan diagram ER. Nah, kemudian di dalam diagram ER itu sendiri ada 4 ya, yang 4 simbol atau 4 komponen yang biasanya digambarkan di dalam diagram ER. Itu ada yang pertama entity. Entity ini menggambarkan himpunan ya, yang digambarkan dengan 4 persegi panjang seperti dosen, kelompok keilmuan, presensi rapat, notulen rapat, dan jadwal rapat kelompok keilmuan. Digambarkan dengan simbol 4 persegi panjang. Nah, yang namanya entity atau entitas itu menggambarkan himpunan ya. Artinya kalau kita berbicara himpunan berarti datanya atau objeknya itu lebih dari satu, tidak hanya satu saja, tapi lebih dari satu. Kalau hanya satu saja biasanya dia tidak boleh digambarkan menjadi entity atau entitas. Nah, itu yang dimaksud dengan entity atau entitas. Nah, kemudian ada yang namanya relasi. Relasi itu seperti isi, buat, hasilkan, dan punya. Nah, itu yang menggambarkan hubungan antara entitas, ya, misalnya antara dosen dan kelompok ilmuwan, disimbolkan dengan relasi isi, kemudian kelompok ilmuwan dan jadwal rapat kelompok ilmuwan disimbolkan dengan relasi buat. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya cardinality atau biasanya yang namanya kardinalitas. Kardinalitas ini adalah yang menggambarkan hubungan ya, hubungan antara hubungan di dalam diagram IR antar entitinya itu yang disimbolkan dengan M, disimbolkan dengan satu. Nah, biasanya untuk cardinality itu sendiri biasanya ada 4, ada one to many, ada many to many, ada kemudian many to one. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu ada yang namanya atribut, komponen yang keempat. Atribut itu adalah data ya. Dia merupakan elemen data yang dimiliki oleh entity atau objek itu sendiri yang biasanya dia disimpan di dalam database-nya sebagai sesuatu yang memiliki nilai. Nah, misalnya dosen di sini memiliki NIDN, nama, kemudian jenjang pendidikan dan spesialis. Kemudian di sini kelompok keilmuan memiliki yang namanya kode kelompok keilmuan, nama kelompok keilmuan, dan contoh yang berikutnya misalnya di sini ada presensi rapat, kemudian ada nomor presensi, kemudian ada file upload. Nah, biasanya yang namanya diagram IR atau IRD ini, biasanya dia akan digambarkan menjadi tabel-tabel di dalam sebuah basis data atau menjadi tabel-tabel di sebuah DBMS. Nah, bagaimana cara membuat diagram IR? Nah, biasanya diagram IR itu dianalisis kebutuhannya, biasanya selain dari proses, dia juga dilihat berdasarkan dokumen. Karena biasanya dari dokumen itu diketahui data-data apa saja yang dibutuhkan di dalam sistem yang akan dirancang. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, kita coba dulu untuk menentukan ya di dalam sebuah sistem itu terdapat entitas atau objeknya apa saja, kemudian data yang dimiliki objek, kemudian nanti bagaimana kita menggambarkan diagram IR dari dokumen yang kita miliki. Oke, kita lihat di sini saya memiliki satu dokumen yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Di sini ada yang namanya KRS. KRS mahasiswa. Jadi kalau kita melihat dokumen KRS itu sebelum dijadikan sistem seperti yang sekarang kalian lihat itu dia bentuknya seperti ini dan ini juga masih sering atau masih kalian gunakan waktu kalian mengisi KRS. Di sini biasanya harus ditandatangani oleh dosen PA-nya. Nah, biasanya dari KRS ini sendiri, ya di sini kita bisa melihat bagaimana kita nanti akan menghasilkan sebuah diagram IR dari satu dokumen ini. Berarti dari dokumen ini kita pilih terlebih dahulu. Kita pilih terlebih dahulu mana yang merupakan data, kemudian apakah datanya itu lebih dari satu. Kalau datanya lebih dari satu, kemudian dikelompokkan, biasanya dia akan menjadi sebuah entity atau entitas. Nah, bagaimana kita menentukan dia merupakan data atau tidak? Biasanya yang namanya data itu dia sesuatu yang harus diinput atau sesuatu yang harus ditulis atau sesuatu yang nanti akan disimpan
di dalam sistemnya karena biasanya dia dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan dokumen ini, yang pertama yang harus diisi atau yang diinput itu ada yang namanya NIM. Berarti NIM itu menjadi sebuah data, ya, terdapat di dalam dokumen. Ya. Yang pertama itu ada NIM. Kemudian yang berikutnya kalau ada NIM pasti ada nama. Ya, kemudian yang berikutnya ada yang namanya semester. Ini kita bisa lihat semester. Ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sebelah semester ya, di sini ada yang namanya tahun ajaran. Ya. Tahun ajaran. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini nomor urut itu bukan merupakan data karena biasanya dia bisa muncul secara otomatis di dalam sistem dan dia tidak perlu disimpan. Yang berikutnya dalam KRS yang dibutuhkan, nih dalam KRS itu ada yang namanya nomor tabel. Nomor tabel ini sama dengan kode mata kuliah ya. Nomor tabel atau kode mata kuliah. Mata kuliah. Nah, kemudian yang berikutnya sebelah nomor tabel atau kode mata kuliah itu ada yang namanya nama, ya, nama matkulnya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya SKS, ya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya UN MKM, ya. UN MKM ini artinya dia ujian negara atau tidak, ya. Nah, biasanya ini sudah jarang dipakai atau dia mata kuliah kendali mutu atau bukan, ya. Ini dinamakan dengan MKM atau UN, ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada yang namanya pagi atau sore, ya, pilihan dari kuliahnya, mau kuliahnya pagi atau sore, ya. Ini yang biasanya yang diinput oleh mahasiswa ya pada saat mereka mengisi KRS ya. Atau ini yang biasanya ditulis mahasiswa pada saat KRS-nya itu manual. Jadi ini merupakan data yang dibutuhkan di dalam proses pengisian KRS. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menentukan data apa saja yang terdapat di dalam dokumen, kelompokkan ya, kelompokkan data-data tersebut menjadi sebuah himpunan atau sebuah objek. Artinya data yang sejenis atau data yang sama itu biasanya dikelompokkan menjadi satu dan biasanya dia menjadi satu himpunan atau satu objek. Nah, sekarang kita kelompokkan terlebih dahulu ya data ini. Kita coba di sini berdasarkan dari data yang sudah kita peroleh ya. Kita kelompokkan terlebih dahulu ya di sini. Sini kita coba pengelompokan ya, pengelompokan data. Sekarang kita lihat NIM dan nama. NIM dan nama itu berarti objeknya sama ya. NIM dan nama itu pasti objeknya yang punya adalah orang yaitu mahasiswa. Berarti NIM dan nama ya kelompokkan menjadi satu ya. Ada NIM ya. Coba di sini ya. Berarti ada NIM ya. Berarti di sini ada NIM, kemudian ada nama ya. Ini sejenis. Berarti ini menjadi satu himpunan ya atau satu objek nanti yang akan digambarkan di dalam diagram PR-nya. Kemudian di sini yang berikutnya sejenis atau sama datanya itu ada yang namanya semester ya dan tahun ajaran ya. Karena setiap semester pasti memiliki tahun ajaran pasti memiliki yang namanya semester. Karena dia tidak bisa jadi satu dengan yang namanya dana mahasiswa karena dia bukan data yang sejenis atau bukan satu kelompok himpunan. Nah, kemudian yang berikutnya ya selain ada NIM nama yang satu kelompok, kemudian ada semester dan ajaran dan tahun ajaran, kemudian yang berikutnya itu ada yang namanya kode mata kuliah atau nomor tabel ya. Itu pasti sejenis dengan yang namanya nama matkulnya ya. Kemudian pasti sejenis dengan SKS-nya, kemudian pasti sejenis dengan MKM-nya.
Nah, kemudian yang berikutnya kita melihat pagi sore. Banyak yang mengatakan bahwa pagi sore ini sejenis dengan yang namanya mata kuliah. Tapi kalau kita melihat yang namanya pagi sore dijadikan satu di dalam mata kuliah, berarti yang namanya pagi sore itu hanya bisa dimiliki oleh satu mata kuliah. Kalau dia sudah pagi ya pagi, kalau sudah sore ya berarti sore. Tidak bisa misalnya satu mata kuliah, misalnya analisa perancangan dan sistem informasi, misalnya ada yang pilihnya pagi, ada yang pilihnya sore. Nah, jadi yang namanya pagi sore itu sebenarnya dia tidak sejenis dengan yang namanya nomor tabel, nama mata kuliah, SKS, dan MKM. Dia juga tidak sejenis dengan yang namanya semester dan tahun ajaran. Dia juga tidak sejenis dengan yang namanya NIM dan nama. Tapi yang namanya pagi sore itu dia menjadi himpunan tersendiri, ya, atau menjadi objek tersendiri, ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, ya, di sini ada 4 himpunan, ya, 4 himpunan dari dokumen KRS tadi. Nah, kemudian yang berikutnya kita tinggal menghubungkannya, entitas ini apa himpunannya, kemudian himpunan ini entitas apa, kemudian himpunan ini entitas apa, himpunan ini entitas apa, ya. Jadi kalau kita melihat ini berarti dia akan menjadi himpunan mahasiswa, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan menjadi himpunannya mahasiswa, ya. Mahasiswa, kemudian di sini dia akan menjadi himpunan KRS karena yang punya tahun ajaran dan semester itu adalah KRS. Kemudian di sini berarti dia menjadi himpunan mata kuliah. Nah, kemudian kalau pagi sore ini dia tidak bisa menjadi sebuah himpunan karena dia bergantung, ya. Yang namanya pagi sore ini dia bergantung dengan mata kuliah dan mahasiswa yang mengambilnya. Jadi pagi sore ini tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan, tapi dia tetap dikategorikan sebagai atribut, ya. Atribut atau data, ya. Nah, kemudian dari apa yang sudah kita kelompokkan ini, datanya berarti yang bisa menjadi himpunan itu cuma 3 ternyata. Ada himpunan mahasiswa, ada himpunan KRS, kemudian ada himpunan mata kuliah. Sedangkan kelompok yang ada di sini, pagi atau sore, dia tidak bisa menjadi himpunan, tapi dia tetap menjadi atribut, ya, atau data. Nah, kemudian kita tinggal menggambarkannya menjadi sebuah diagram IR. Dari himpunan tadi dia akan menjadi entity atau relasi, kemudian yang berikutnya atribut atau data tadi dia akan menjadi atribut, kemudian dia tinggal menggambarkan relasi, ya, yang berhubungan antar entitasnya. Jadi kalau kita lihat seperti apa diagram IR-nya, kita bisa lihat di sini. Nah, inilah diagram IR yang dihasilkan dari himpunan yang sudah kita gambarkan tadi. Di sini ada pagi sore, dia tetap menjadi atribut di dalam dapatnya, karena di sini kita bisa lihat, ya, mahasiswa atributnya ini, kemudian KRS atributnya ini, kemudian mata kuliah atributnya ini, kemudian di sini kita bisa melihat pagi sore berdasarkan tingkat cardinality many to many. Kenapa pagi sore dan diletakkan di dapat yang many to many? Mungkin kalian sudah pernah dapat konsepnya di mata kuliah pengantar basis data dan perancangan basis data. Kemudian di sini Bu, ternyata atributnya bukan NIM dan nama. Berdasarkan data yang sudah kita kelompokkan, boleh Bu ya ditambahkan seperti ini. Boleh sesuai dengan kebutuhannya. Lebih dari ini pun boleh. Kemudian ini MKM-nya Bu, kenapa nggak disimpan? Karena kalau memang seandainya dia ternyata tidak pernah diinput atau tidak pernah dibutuhkan dalam sistemnya, walaupun dokumennya ada, dia boleh dihilangkan. Yang tidak boleh dihilangkan itu selama dia diperlukan di dalam sistem dan dia dibutuhkan di dalam sistemnya. Jadi dari diagram dari dokumen ini tadi, kita sudah menentukan ini saja datanya, kemudian yang sudah dikelompokkan menjadi 3 himpunan, kemudian diagram IR yang dihasilkan itu menjadi seperti ini. Mahasiswa isi KRS, one to many, kemudian KRS dapat mata kuliah many to many. Mahasiswa isi KRS artinya setiap semester, ya, mahasiswa itu harus mengisi KRS, artinya satu mahasiswa itu mengisi lebih dari satu atau cuma satu semester. Ya. Sedangkan many to many ini satu KRS berisi satu atau lebih dari satu mata kuliah, bisa dilihat di dokumennya ini, ya, mata kuliahnya banyak,
satu mahasiswa. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita bisa melihat bahwa satu mata kuliah, misalnya satu mata kuliah analisa perancangan sistem KRS, analisa dan perancangan sistem informasi sudah terdapat di satu KRS ini, nanti bisa jadi dia muncul di KRS yang lainnya. Makanya tingkat cardinality-nya di sini menghasilkan yang namanya many to many. Itulah bagaimana caranya untuk menggambarkan diagram IR berdasarkan dokumen yang sudah kita analisis, ya, berdasarkan dokumen yang terdapat di dalam sistemnya. Sampai di sini untuk penentuan atau penggambaran diagram IR berdasarkan studi kasus dokumen. Kalau masih ada yang belum paham atau masih bingung atau masih ada yang belum nyambung, ya silakan kontak ke saya, bertanya melalui Google Classroom-nya atau chat ke WA grup atau ke WA pribadi saya. Baiklah, kalau memang seandainya tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya rasa untuk minggu ini cukup untuk materi diagram IR-nya. Nanti kita lanjut bagaimana cara mentransformasinya, ya, sampai dia menghasilkan yang namanya spesifikasi basis data untuk disimpan di dalam sebuah DBMS-nya. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini materi kita minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga prokesnya, ya, kemudian tetap sehat, ya, makan makanan yang bergizi, ya, semoga kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Bye-bye semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan.